Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan ke-8 tetap membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, demos dan tos. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka perlu adanya prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjalin tegaknya keadilan. Kemudian ada yang berpendapat, yaitu Alamuddin sebagaimana yang dikutip oleh Sri Wulan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut, yaitu kedaulatan rakyat. Jelas sependapat dengan Abraham Lincoln tadi. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kalau kita DPR. Kekuasaan mayoritas, jelas yang menang itu adalah memiliki suara yang banyak. Hak-hak minoritas tetap dilindungi. Jaminan hak-hak aspirasi, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Tentu dalam membangun demokrasi perlu adanya hal-hal yang harus ditegakkan. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Jelas, baik itu yang sukunya minoritas atau mayoritas, baik itu agamanya mayoritas atau minoritas, baik itu kaya ataupun miskin, pandai ataupun bodoh, kaya ataupun miskin, ketika dia bersalah maka undang-undang harus tegak kepadanya. Maka undang-undang digunakan agar setiap warga negara selalu mengikutinya tanpa terkecuali. Kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan. Tentu kita memiliki wakil di atas sana, yaitu DPR yang kita pilih. Ketika besok Anda sudah usia 17 tahun ke atas, maka Anda memilih wakil untuk membuat keputusan-keputusan yang menjadi undang-undang. Seperti itu. Kemudian distribusi pendapatan secara adil. Tentu kekayaan alam kita harus kita nikmati secara bersama. Tidak boleh saling mengakal-ngakali, itu tidak boleh. Maka kita harus secara adil. Kalau besok memilih, Anda sudah mendapat hak pilih, maka carilah pemimpin. Ketika pencalonan tidak menyogok atau membeli suara, entah dengan 50.000 atau dengan sembako atau dengan yang lainnya, maka pilihlah yang bermartabat dan jujur.
perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Contoh, kalau di sekolahan masuk jam 6.45, maka datanglah sebelum jam 6.45. Itu adalah pembiasaan diri mengikuti peraturan. Ketika di sekolah, ketika pembelajaran dilarang memegang HP, maka kalian jangan memegang HP. Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Kalau di rumah misal, ibu ini besok mau makan apa? Ada yang jawab sayur bening, ada yang daging. Itu ibu mencoba menerapkan sistem demokrasi dalam keluarga. Seperti itu. Kemudian membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Tidak seperti ada permasalahan dengan temannya, tiba-tiba royok di tengah jalan. Itu bukan sifat siswa-siswi yang demokratis. Kalau ada masalah, kemudian hadapi atau lapor dengan guru BK-nya, kemudian diselesaikan secara musyawarah. Ada permasalahan apa? Seperti itu adalah nilai-nilai yang mencerminkan sikap demokrasi kita. Maka kita hari ini harus membiasakan diri agar kehidupan ini berjalan dengan damai. Kemudian membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Misal tidak setuju dengan temannya, jangan mengolok-olok, tapi berikan saran Anda yang menurut Anda baik, kemudian dimusyawarahkan bersama-sama agar terciptanya di pilar-pilar ini tadi: persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kemudian kebebasan yang bertanggung jawab. Ingat, hak asasi manusia itu ada aturannya, ya. Jangan ketika jenengan di sekolahan atau dimanapun, ketika Pak Guru, ayo dikerjakan, ya hak saya tuh Pak, mau saya kerjakan mau tidak, itu bukan hak asasi manusia. Anda melanggar hak Anda sebagai pelajar untuk belajar. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat untuk Anda. Silahkan dikembangkan lagi, dibuka Google-nya, jangan kebanyakan main, jangan kebanyakan nge-game. Mari kita bangun prinsip-prinsip belajar kita yang disiplin. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.